Bismillahirrahmanirrahim. Paslon Fitayamumi. Pasal ini kita menerangkan tentang tayamum. Tayamum dari segi pengertiannya secara logat, tayamum adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Wasaan isol turabi tawur lewati wal yateni badalan anil wudu'i badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusala wudu'in bisara iqam maksusatin. Jadi yang jenenge tayamum, pengertian tayamum secara syarah yaitu mendatangkan atau menyampaikan urab itu debu atau tanah yang berdebu yang suci kepada wajah dan kedua tangan yang fungsinya adalah badalan an wudu'in, jadi sebagai gantinya wudu, al-ghuslin wudu'in, atau sebagai gantinya mandi. Sebagai gantinya wudu berarti karena hadas kecil, al-ghuslin sebagai gantinya mandi berarti karena sebab hadas besar, al-ghuslin wudu'in atau sebagai gantinya basuh sebagian anggota wudu, mungkin karena anggota wudu tersebut sakit atau kena luka, maka nanti diganti dengan tayamum. Tetapi tidak keseluruhan tayamum, tapi wudu nanti sebagiannya nanti tayamum hanya khusus pas anggota yang tidak boleh kena air. Nanti penjelasannya di akhir akhir dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi di sini saya katakan bahwa tayamum ini fungsinya hanya sebagai badalan, gantinya wudu atau mandi. Jadi tidak bisa secara mutlak menghilangkan hadas, tidak bisa. Hanya sebagai syarat jika diperbolehkannya melakukan sesuatu yang butuh atau sesuatu yang fardu atau sunnah yang dia butuh adanya suci. Tetapi sebetulnya tidak bisa menghilangkan hadas. Maka niatnya nanti kan English 3 hadis sholat dan lain sebagainya. Jadi nawaitu tayammuma list 3 hadis sholat lillahi ta'ala. Tidak bisa nawaitu tayammuma lirafil hadasin, tidak bisa. Karena yang bisa menghilangkan hadas itu adalah dengan cara wudu atau mandi dengan air. Wasara itu tayamumi haum satu asya. Jadi syarat seseorang diperbolehkan tayamum itu ada 5 perkara. Ahaduha wujudil qudri. Syarat orang boleh melakukan tayamum yang pertama adalah harus adanya udzur. Jadi kalau tidak ada udzur ya tidak boleh ujuk-ujuk tayamum sholat. Ya boleh, karena yang wudu dengan air. Nah, udzur tersebut bisa valid amaroti, sebab dia dalam bepergian atau dalam keadaan sakit. Ya, nanti sakitnya juga ada kategorinya, sakitnya bagaimana, itu yang dia boleh tayamum. Itu syarat yang pertama, harus ada udzur. Ya, tidak boleh pergi terus pengen tayamum. Orang wudu kok langsung tayamum, ya tidak boleh. Wasani duhuli waktu sholat, fala yasihu tayamumu laha qabla duhuli waktiha. Jadi syarat yang kedua, melakukan tayamum tersebut harus sudah masuk waktu sholat. Jadi umpamanya waktu duhur itu jam 12, tayamumnya orang jam 12, memang jam 12 lebih. Ya, sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh setengah rolas itu tayamum. Meskipun memang benar-benar dia ada udzur. Ada udzur yang memperbolehkan dia tayamum tanpa udzur. Setengah rolas tayamum tujuannya arah melakukan sholat duhur. Tidak boleh. Harus sudah masuk waktu sholat dulu baru tayamum. Wasalisul tolabul ma. Nah, yang ketiga harus mencari air terlebih dahulu jika memang dia umurnya tidak ada air. Berbeda kalau umurnya umur sakit, ya memang beda. Ya harus mesti orang banyu. Ya.
Kalau undur tidak ada air, dia harus mencari air dulu. Orang kok langsung wah orang banyu tayamum, tidak. Jadi harus mencari air dulu, dan mencarinya air adalah ba'da dukhulil waqti binafsihi aw biman adana lahu bitolabi. Jadi proses mencarinya air pun itu juga harus sesudah masuknya waktu sholat. Jadi umpamanya kita contoh yang biasa puncak umpamanya gunung, dalam tiga waktu sepanjang perjalanan tidak menemukan air. Kemudian dalam masuk waktu sholat duhur jam 12, dia meskipun tadi memang sepanjang perjalanan tidak menemukan air, tetap ketika waktu sholat harus mencari air dulu. Jadi kudu golek banyu dhisik, baik dirinya sendiri atau dengan sahabatnya, dengan orang yang lain yang diizingi, ayo bareng-bareng golek banyu. Nah, maka ya harus benar-benar mencari banyu. Tetapi dalam keterangan kitab yang lain diterangkan, ketika kamu yakin memang benar-benar tidak ada air, dah yakin, ya tidak usah mencari, nggak apa-apa, langsung tayamum. Tapi harus dalam keadaan contoh di padang pasir, ya. Jadi sejauh mata memandang, terus memang orang kan roto dan datar. Sejauh mata memandang, terus memang orang esok banyu, ya udah langsung tayamum. Nah, tapi di sini disyaratkan juga ketika dalam keadaan rata, dalam bumi yang rata, contoh tadi dikatakan dalam padang pasir, itu cukup jenengan beloi kanan, kiri, atau arah barat, utara, 4 arah. Ini harus benar-benar diteloi sih. Atau nanti contohnya sebelah sana ada air apa? Tidak. Harus benar-benar mencari dulu. Itu syaratnya. Nah, tidak boleh harus bisa penting orang banyu tayamum, tidak. Itu harus melihat sejauh mata memandang dalam 4 arah. Tetapi posisinya yang gunung, ya harus di Indonesia, orang padang pasir, orang padang sungai yang gunung, adalah pas puncak, yang tengah hutan, itu dalam kondisi jenis gunung kan ada yang naik, ada yang turun, kan orang mungkin ketok kabeh. Maka benar-benar harus dicari sejauh mata memandang kok kono kaya ono gerumbulan, ya jadi tidak ono banyunya apa orang. Kono kaya ono cekungan, diparani sih ono banyunya apa orang. Jadi orang delok itu harus benar-benar diparani, apalagi di daerah Indonesia ini kan daerah tropis, insya Allah mata air, kemudian sungai-sungai kecil itu pasti ada. Kalau benar-benar ya digolek di sini. Kecuali nak benar-benar sudah di puncak, ya yang biasa puncak, paling puncak ini tidak ada air, hanya pasti di bagian tengah. Nah itu tetap harus ada apa namanya? Ya, perbuatan kita adalah mencari air terlebih dahulu. Buat orang berumbul, orang cekungan di parang di sini. Ternyata kok nggak ada, baru kita melakukan tayamum. Nah, itu maksudnya syarat yang ketiga, yaitu harus kita mencari air terlebih dahulu bagi orang yang undur karena memang tidak ada air dalam suatu tempat atau dalam keadaan memang pada waktu itu tidak ada air. Warabi'u, syarat yang keempat. Tapi ya, jadi yang pertama syaratnya adanya undur. Yang kedua sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga harus mencari air terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, warabi'u taduru istimalu. Jadi ada undur dalam penggunaan air tersebut. Toh jadi angelnya gunake banyu tersebut air mak bi ayahofa min istimalil ma'i ala bihabi nasin awal manfaati udwin. Jadi boleh tayamum meskipun ada air, tetapi kita sulit atau ada undur ketika kita menggunakan air tersebut, ditakutkan, dikhawatirkan akan hilangnya jiwa kita, ya. Bomo duwe loro sing ketika kena air justru akan menambah parah penyakit kita.
atau sebagian anggota kita akan kehilangan kemanfaatannya karena kena air, maka ini juga termasuk undur. Jadi boleh diganti menggunakan dia tayamum, tidak usah wudhu. Nah ini pembahasan ini adalah tentang sakit. Sakit ketika dia kena air menyebabkan penyakitnya itu semakin tambah atau semakin parah secara umum. Berbeda dengan ketika sakitnya itu sakit yang cuma tatu, tatu sebagian di anggota wudhu atau anggota tayamum, itu nanti pembahasannya beda lagi. Mungkin nanti insya Allah di belakang ada. Tetapi ini maksudnya adalah sakit yang benar-benar ketika dia menggunakan air secara umum, maka dia akan merasakan mandorot yang lebih besar, maka dia boleh tayamum. Nah, bahkan di sini juga dikatakan, di dalam kitab lain dikatakan berarti saking atisnya sampai ketika kita nempel dengan air maka akan membahayakan diri kita, maka kita boleh tayamum. Tapi ini tentunya di posisi memang dalam negara yang mempunyai musim dingin. Kalau di Indonesia sak dingin-dingin ini insya Allah saya aman, tidak sampai menyebabkan mandorot terhadap badan kita. Pokoknya saya harus biasa. Tapi umpama kita ketika traveling mau rekreasi di luar negeri, di situ ada musim dingin. Nah, di situ pasti dingin banget. Ketika kita mau wudhu, ketika terkena air, kok takut nanti jiwa kita atau anggota badan kita itu lebih atau masalah dengan adanya air tersebut, maka ya boleh tayamum. Itu juga termasuk udur, ta'adzuri istima'ul udur. Jadi ada udur penggunaan air. Atau ada udur lagi, contoh laukana dikurbihi ma'un wa hafala qasadu ala masih min sabukin awadui. Panjenengan ning gunung, delala ning gunung mau golek banyu, ora sendang ana banyu, ning kono ana banyu. Ternyata ning sendang niku ana hewan buas, ana macan umpamane. Nah itu ketika jenengan nekat ngambil air akan khawatir diterkam sama macan tersebut, ya nggak usah, lebih baik tayamum meskipun ada air. Atau dalam posisi perang, tentara dalam posisi perang, nek kono ana musuh iki tidak banyu ki ana musuh. Ya, daripada kita mendekat malah membahayakan jiwa kita, maka diperbolehkan tayamum. Jadi tayamum ini orang sembarangan, yang penting tayamum ono syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Alam alihi min salikin awasobin, utawa panjenengan muncak sangu duit akeh, gendong tas, ransel, kabel. Nah, ketika mencari air, nak ditinggal, meskipun di sana lihat ada air, nak ditinggal khawatir ransel mau di cikuk wong utawa di gosok wong, ya lebih baik tayamum saja. Kecuali kamu tidak berat atau ya digendong sampai ke sumber air, nah itu harus. Ketika berat kemudian nak diotong-otong ngendi-ngendi kok abot, kemudian nak ditinggal khawatir hilang, dicolong, maka boleh. Itu juga termasuk udur istimalul meskipun ada air, tetapi boleh diganti dengan tayamum karena ada sebab-sebab tersebut. Nah itu udur ya. Jadi dalam atau di dalam wahyu wahyu ba'dallah atau ono banyu tapi meh digunakan kanggo yang lain, tidak dibuat untuk wudu. Contoh ono banyu sithik sak botol. Dan ini untuk persediaan minum. Umpamanya kok iki gawe wudu, kok ora ono banyu sing gawe minum, maka botol tersebut lebih baik ya untuk persediaan minum saja kita tayamum. Atau untuk membeni binatang ternak, ya kita utamakan binatang ternaknya dulu. Ketika nanti tidak diombeni malah mati, itu malah membahayakan. Atau dalam contoh kasus, nah zaman dulu itu kan di padang pasir, nah kalau mau bepergian itu naiknya unta. Nah, mereka membawa
sangu banyunya mau sak jerigen tok umpamane. Nah, ketika nanti tiba wudu, kok utane kok ora iso ngombe, padahal engko masih perjalanan masih jauh, itu tetap lebih baik kita utamakan untuk ngombe unta. Kita cukup tayamum. Ya, cukup tayamum karena meskipun air nanti digunakan ngombe ini masih mengko, orang langsung pada waktu itu iseng mengko ngombe ini iseng mengko, tetapi karena memang ada tujuan tadi, dan ketika untane ora di obeni nanti mati dan sebagainya, maka lebih baik air tersebut digunakan untuk unta atau hewan yang dibawa tinimbang digawe wudu. Ya ini juga bisa dikiaskan dengan kita nak biar ontas ini mobil kan yang butuh air ya, apa jenenge nggon mesin ini kan butuh dikasih air. Umpamane orang banyu sak botol. Nah orang gawe isi mobil kok ngadat ora iso mlaku meneh, yang penting kita ngalahi ora usah wudu nganggo banyu, kita ngalahi tayamum banyune mau kok diombeke mobil iki. Saiki nek mesin apa jenenge mesin apa iku? Radiator. Makanya kan mesti kan enten kan kalau senjata yang isi ora diisi ya ora iso mlaku, malah bahaya. Nah, apa malah juga perjalanan jauh umpamane. Iki kasus-kasus seperti itu termasuk adanya undur. Ini syarat yang nomor 4. Wal khamisu, syarat yang nomor 5, aturabu thayyibun. Jadi syarat yang kelima, lebu atau debu tanah yang berdebu tadi yang digunakan harus tanah yang atau debu yang suci. Ya, yang dimaksud suci di sini yaitu suci dan mensucikan. Jadi tidak boleh tanah tersebut basah, tidak boleh. Harus berupa tanah yang kering, yang berdebu. Karena nanti di dalam masanya kitab ini awadil lahu barud, yang ada berduke. Jadi orang tanah-tanah batat atau tanah yang di situ memang ada berduke. Dan dikatakan di tanah yang suci di sini meskipun dari tanah dari hasil gosok itu tetap suci, cuma dia dilarangnya karena prosesnya. Tapi untuk tayamumnya ya sah, cuma prosesnya yang dilarang karena gosok. Atau untuk mabaro atau tanah debu yang diambil di kuburan selagi yang tidak dikeduk. Jadi kan misalnya dua tanahnya dua itu boleh, tapi nak di berduduk mayat itu tanahnya dicikup itu tidak boleh karena dikhawatirkan tercampurnya bangkai dari apapun di situ. Tapi kalau yang di atasnya tanah makbaro itu tetap boleh. Maka di sini disyaratkan tadi turun tauhir lebune suci alladzi lahu mubarun, yang tanah tersebut memiliki bentuk gubar, itu debu yang lembut itu gubar bentuk. Maka baik kalau tahu jasun auronalun lam yajus. Maka ketika debu tanah tersebut bercampur dengan gampeng kapur atau romal wedi pasir, maka tidak boleh, tidak sah. Ini menurut pendapat Bagiai Musanad Nabi Sujah. Nah, pendapat ini cocok dengan pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dan kitab Tasrih. Artinya Imam Nawawi berpendapat di dalam kitab menuangkan pendapatnya di dalam kitab Muhadzab itu sama, yaitu harus berupa tanah, benar-benar berupa tanah yang berdebu, tidak boleh pasir, tidak boleh. Tidak boleh pasir meskipun pasir yang berdebu. Tetapi Imam Nawawi menerangkan juga di dalam kitab Rodoh dan kitab Fatawa itu jawazu dzalika. Jadi boleh. Artinya tanah yang berdebu atau pasir yang berdebu itu boleh menurut Imam Nawawi di dalam kitab Rodoh. Nah, maka di sini wayasiku tayamum aidan fi romalin fihi gubarun, yaitu maka boleh bertayamum menggunakan di pasir yang berdebu. Ya, jadi pasir itu kan secara dohir ketika kita lihat pas panas itu kan akan ada debunya. Kecuali nak pasirnya
sudah dicuci bersih sehingga tidak ada debunya, ya nggak boleh. Di sini tetap rubah, harus ada beduke, ada debunya. Nah, dikecualikan dengan kata turab, yaitu selainnya. Selain turab maka tidak boleh. Seperti kamurotin, seperti kapur, gampeng. Ya, umpama di dalam di daerah tertentu kan itu ada yang tanahnya jenisnya jenis tanah kapur, atau dengan ketika ya tahulah kapur atau dolomit atau apa itu tidak dikategorikan sebagai turab. Ya. Atau romokan gendeng, ya, gendeng diremuk lembut itu juga tidak bisa digunakan untuk tayamum. Itu pengecualian dari kata turab. Wa kharaja tohir anatsu, dikecualikan lagi dengan kata tohir harus suci, yaitu najis. Otomatis ketika tanahnya itu tanah yang najis atau mutan najis, atau dengan jika lemahnya dengan kandang umpamanya, ya tidak boleh, karena itu pasti terkena najis, maka tidak boleh. Wa ana turab al-mustamal fala yasihhu tayammum, dan debu yang mustamal maka tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Debu yang mustamal itu maksudnya debu yang sudah digunakan untuk bertayamum, ya, contoh di wajah, rotokane itu yang tidak boleh. Tetapi ketika dengan mengambilnya di sini, ngambil lagi di sini tidak apa-apa. Ini bukan belum mustamal. Mustamal itu yang rontokannya tadi, atau dalam ketika prakteknya dengan lepas itu sudah mustamal, maka harus diulang. Nah, itu syarat tayamum. Okay. Saya ulang lagi, syarat tayamum wonten dasar ada 5. Jadi seseorang boleh melakukan tayamum, itu ada 5 syarat. Yang pertama adalah harus adanya udzur, baik itu berupa safar, perjalanan atau marad, udzur sakit. Kemudian nomor 2, tayamum, proses ketika tayamum sudah masuk waktu sholat, tidak boleh sebelumnya. Nah, karena nanti di akhir juga ada penjelasannya, tayamum 1 itu hanya bisa digunakan untuk melakukan fardu 1. Jadi fardu 1, tapi sunnah boleh, banyak boleh. Ini fardu harus 1, tidak boleh double. Kemudian harus mencari air terlebih dahulu, dan mencari airnya pun itu harus sudah masuk waktu sholat. Yang nomor 4, adanya angele gunanya banyu atau undur penggunaan banyu tersebut. Ya, tadi sudah dijelaskan undur penggunaan banyak seperti sakit, kemudian seperti adanya sesuatu yang membahayakan ketika kita mengambil air dan lain-lain, itu adalah undur. Dan harus menggunakan debu yang suci, debu yang suci. Maka dalam kasus ini kadang banyak yang praktek yang digunakan itu bukan debu tapi beduk. Contoh, kita mengambilnya tayamumnya dari tembok-tembok atau dari sofa atau dari kaca, itu tidak boleh. Oke, kita patokannya adalah madzhabnya Imam Syafi'i. Kalau madzhab lain insya Allah ada yang membolehkan, tapi dalam keadaan tertentu, tidak boleh sembarangan. Oke, saya contohkan di sini, beletuk-beletuk yang nempel dengan kocok, kemudian nempel dengan dinding, tembok. Ini ketika kita patokannya adalah madzhabnya Imam Syafi'i, itu kita tidak boleh. Oke, nggak caranya biar ngomongnya ngomah, prakteknya ngomah, ya kita mengambil tanah di luar yang kering, yang berdebu, sidik baik, kemudian dikasihkan di kertas atau apa, diratakan. Nah, kita pukulannya di situ boleh. Ya, tidak harus langsung ke tanahnya langsung, tidak. Jadi kita mengambil tanah sedikit, ya, kemudian diambil, ya, diratakan dengan meja atau dengan kertas, kita buat pukulan tadi untuk tayamum. Maka dalam satu cerita Mbah Maimun Zubair itu ketika naik haji, itu dia selalu rakitan sitik sangu debu, karena dia pasti pun di pesawat pasti tayamum rasa wudu. Nah ini, tetapi ini kembali lagi, karena itu memang kita benar-benar fatwa atau ini adalah kita ikutnya madzhab Syafi'i.
Tetapi dalam satu kesempatan atau dalam keadaan tertentu darurat kita boleh. Kita yakin tetap kita harus pakai debu. Tapi dalam keadaan tertentu seperti di pesawat, praktiknya di pesawat pasti dia tayamum menggunakan jok. Oke Pak, sing pun nate. Pasti dia tayamum kadang memakai jok-jok. Nah itu ketika kita ikutnya, nah, ada yang dijama, tapi kan ada yang dia tetap sholat di situ. Nah, itu kita nanti intikal. Itu beda madzhab. Kita menggunakan madzhab yang membolehkan, yaitu Imam Malik. Dia membolehkan, yang penting di situ ada sesuatu yang di atas. Jadi inti dari ini kan dari Al-Quran. Fatayamamu so'idan toyiban. Dari kata so'idan di situ banyak tafsir. Kalau Imam Syafi'i mengatakan so'idan di situ adalah turab, debu. Tapi kalau Imam Malik, so'idan itu sesuatu yang di atas bumi. Jadi bisa di batu, di pohon, di jok tadi bisa. Itu kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau dari sini katakan harus dalam keadaan tertentu. Contoh di pesawat tadi. Nah, ngomah ya nggak bisa. Kita menggunakan tembok-tembok atau sofa, meskipun orang atau disapu beduk, wander tetap tidak boleh. Harus kita tetap pakai tanah turab yang berdebu. Bukan debu itu, tapi turab tanah yang berdebu. Atau romal lahuban. Wedi atau pasir yang berdebu. Jadi tadi kasus di pesawat itu kasus di luar di luar tondoro tadi. Sebagaimana kita Imam Syafi'i mengatakan langsung mendemek bukan mahram adalah batal. Tapi ketika prakteknya di Mekah, ketika tawaf nggak bisa. Maka pada waktu itu ya kita intikal mengikuti madzhabnya Imam Malik. Yang Imam Malik mengatakan langsung di situ ada jima. Nah orang jima mau nempel toki orang batal. Umpamane di bojone, lah nak jenengan kaji di bojone tak digandeng ya kok ilang. Nah itu daripada bojone ilang wis digandeng ra apa. Kita intikal madzhab Imam Malik di situ nanti tidak batal. Wudunya tidak batal ketika tawaf. Begitu juga dengan ini ya, tayamum. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh karena yang dimaksud so'idan dimaksud di sini adalah so'idan thayyiban adalah debu yang suci. Nah, dan itu syaratnya. Kalau ketika panjenengan ketika naik haji kemudian mau pengen sholat pada waktunya tidak harus jamaah umpamane itu ya monggo tayamum. Tetapi tadi dalam arti tetap ya intikal tadi, bukan kita kalau kita meyakinnya tetap dengan turab atau yang lebih aku nak fanat tenang ya kados yang dilakukan bangun sangu lebu sama masjid tapi kan yo tekan pesawat malah bertukar kan ya. Dan itu termasuk syarat-syaratnya ya. Ini masih bab tayamum masih banyak, ada fardunya tayamum, kemudian ada niatnya tayamum, kemudian nanti ada kasus-kasus bagaimana seseorang sing di situ tempat wudunya tertutup atau tempat wudunya tempat itu ada luka, itu bagaimana caranya nanti di akhir ada. Masih tak lanjut ke sedikit. Wa faraiduhu arba'atu asya. Nah, mau syaratnya saniki fardune. Wa faraiduhu arba'atu asya. Wa utawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya ora papat pira-pira perkara. An-niyatu siji niat. Di fardune tayamum sing pertama yaiku niat. Nah, niat fardu maka ketika dia niat dan saya katakan tayamum ini adalah fardu tayamum satu bisa digunakan untuk melakukan fardu satu ya. Jadi ketika mau sholat ya tayamum, mungkin barengan tawaf kan juga fardu, itu juga harus tayamum lagi. Ketika mau tawaf tidak boleh fardu dua dengan satu tayamum. Tetapi satu fardu diikuti dengan sunnah-sunnah yang lain bisa. Jadi ketika kita mau sholat zuhur, setelah itu melakukan sholat sunnah seakai-akai boleh dengan satu tayamum tadi. Dengan catatan ketika dia niat adalah niat fardu dan sunnah. Dia boleh melakukan fardu juga boleh melakukan sunnah. Atau ketika dia niat fardu niat beruntuk, ya
niat untuk melakukan sesuatu yang fardu, niat sholat tadi istibadis, sholat, dia melakukan sunnah yang lain juga boleh. Tetapi, nah ini, ketika dia niatnya untuk melakukan sesuatu yang sunnah, tayamumnya diniatkan untuk melakukan sesuatu yang sunnah, maka tidak boleh dilanjut melakukan fardu. Nah ini, au-nahwi faqat la yustabahu ma'ahul fardu. Ya, jadi ketika niat ingsun tayamum meh nglakoni salat sunah umpamane. Nah itu kemudian kok sudah masuk ternyata belum salat yang fardu, kemudian salat fardu, maka tidak boleh. Kalau sekarang wis penting niat kanggo fardu. Nek niate fardu sing sunah iso katut. Nek niate sunah fardune ora iso katut. Artinya ketika dia mau melakukan sesuatu yang fardu, dia harus tayamum lagi. Iku babakan niat. Waya jibu korun niati tayamum binakli turab liwaji wal yadani. Jadi wajib perkataan niat tadi, yaitu ketika memindah debu ya, sampai dia membasuh tangan atau membasuh wajah atau membasuh anggota tayamum. Ya, jadi mulai pindah nawaitul tayamum istiqatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Nak ora iso wis penting niat ingsun tayamum fardhu karena Allah Ta'ala. Niki bersamaan dengan membasuh mengusap wajah atau membasuh wajah dan tangan. Badan aku turut. Nah, ketika umpamane jenengan bergebuk apa jenenge mau lebune urung sampai di rauke atau dirusakkan dengan wajah bila laku hadas nentut, maka ini sudah tidak sah. Artinya harus baleni meneh, gebuk lagi baru niat. Karena tadi batal. Barakallahu baru harus mengambil debu lagi, ya, mengambil debu lagi yang lain. Ya. Niku fardu yang pertama niat. Ya, niat sampai niat yang sun tayamum karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Atau nasi komplit dan nawaitu tayamma listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Niku tayamum. Wasalisu syarat utawa niat syarat. Fardu yang kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Bahwa itu tayamum kanggo wudu utawa tayamum mandi padha. Nggih. Dadi yo kok mandi terus blonong-blonong niku mboten. Ya tetep tayamume padha. Kon niku hanya sebatas tindakan untuk mengganti. Jadi untuk mengganti wudu atau untuk mengganti mandi. Tayamumnya padha, hanya yang beda ya niatnya tadi. Ya. Tapi tidak bisa untuk menghilangkan hadas. Tapi masul wajib, masul yatim, ma'al mirfaqani sertane sikul loro wabi batin saya kate ila mirfaqani wayakunu masmuhuma bitur bataini kalau ada ayat dari ala turabin biha turabun min ghairi berbin kafa. Jadi dengan dua pukulan, artinya tidak boleh satu pukulan tapi hanya untuk wajah dan langsung untuk tangan. Tidak boleh wajah satu pukulan, tangan satu pukulan lagi. Jadi contoh, ini debu tadi. Pertama ambil nawaitul tayammal istibahatis sholat. Sudah cukup satu saja. Kemudian ambil lagi. Ada yang mengatakan di sini boleh karena ini bukan mustakmal. Yang mustakmal adalah sing nibo tadi. Nah, jadi ambil lagi di sini. Caranya gini. Jadi telapak tadi yang kena debu ya dibersihkan dulu boleh tapi tidak boleh gini, dibersihkan dulu, diketuk-ketukan, jangan ora patek kandel debune. Nah, kemudian ini harus dibagi menjadi dua, separuh. Yang separuh di sini tempelkan ini. Kemudian diputar
Ini aja kena meneh. Nak kena iki mergone masih digunakan untuk yang satu. Maka ini sing separuh ini mau kanggo atasnya ini. Ini digunakan segini. Jadi tidak boleh gini terus ngene iki ora kena mergone iki mau urung digunakake. Utawa dia kena mustakmal tadi yang sudah digunakan. Jadi caranya yang tangan ini cukup. Nah, yang kiri juga seperti itu. Yang separuh. Jadi cukup satu kali saja. Insya Allah wis rontok, tidak harus bedabul debu, tidak harus. Karena saya katakan tadi tayamum adalah ibadah sebagai pengganti wudu agar kita sah melakukan ibadah yang butuh adanya suci, syarat suci tadi. Ya, itu caranya. Jadi cara wudu tayamum kanggo wudu yang ngono kuwi, tayamum mandi junub yang ngono. Tidak ada bedanya cara tayamumnya. Yang keempat, fardu yang keempat, ar-rabi'u at-tartib. Jadi harus urut, artinya urut itu ya wajah niat bersama dengan wajah, kemudian tangan. Tidak boleh dibalik tangan dulu kemudian wajah. Nah, ini terkait dengan tayamum. Ya, jadi syaratnya tadi benar-benar harus ada udzur. Tidak boleh yang penting tayamum, kemudian debunya yang digunakan juga ada syaratnya. Ya tidak boleh yang penting saya nempel nenggon kocok nenggon, tidak boleh, itu tidak boleh. Tidak boleh dikiaskan dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang di pesawat itu kan memang dalam keadaan tertentu khusus, ya, dalam keadaan khusus. Tidak bisa disamakan ketika kita dalam keadaan di rumah saya boleh rebu yang lain. Kemudian fardunya tadi, caranya tadi. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah tayamum, kemudian apa yang membatalkan tayamum, dan bagaimana prakteknya ketika dalam anggota tayamum itu ada luka atau ada nak contoh saya nak patah tulang kan kadang digigit gitu ya. Nah, digigit itu kan orang mungkin terkena air. Bagaimana apa tayamum atau piye? Nah, insyaallah kita bahas besok di sini ada. Tak terangin saya ini, dan insyaallah pokoknya waktunya cepat ya. Kita bahas secara urut insyaallah pertemuan malam Rabu besok. Sebelum kisah dari yang tutup, mungkin ada pertanyaan terkait syarat dan rukun dan fardu tayamum, monggo. Ya, makanya gini, tak umpama di rumah sakit kita harus yukudune kita minta tolong keluarga untuk mengambilkan debu dibawa masuk. Nah, tidak boleh sekedar sementing nenggo-nenggo, kecuali kalau memang dia sendiri arep metu ra iso dalam posisi sakit, orang sing dijalui tolong, nah itu kita baru diminta. Disinilah yang kita baru boleh intikal. Atau karena kalau madhabnya Imam Syafi'i tetap dengan syarat adalah turok atau debu, tidak boleh. Meskipun tadi di pesawat saya katakan kalau di pesawat itu kita intikalnya adalah madhabnya Imam Malik yang memperbolehkan seperti itu. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Nah, syarat intikal itu harus dalam keadaan tertentu. Bukan sakit cuma orang masalah sini aku manut madhab ini, nggak boleh. Mencari yang ringan saja tidak boleh. Nah, ketika di rumah sakit kaitannya dengan tayamum, kadang kita ketika orang di rumah sakit pada posisi diinfus, nah itu kan otomatis dia ketutupan perban atau kemudian dia posisi sing sampai kepala kan sampai pipis di enggak, nah itu kan dia membawa najis. Nah dia sholatnya adalah sholat lihormati waktu, tetap sholat, tetap wajib sholat, tapi lihormati waktu karena udah orang mungkin sah, mau orang ini syarat. Lama mengkonak wesbar sembuh dia harus kontrol, tetap harus kontrol. Begitu juga dengan lagi itu kan otomatis dia membawa najis. Wudhu ya orang sah meskipun bisa wudhu waktu gendol. Ya, dia titiknya kan sudah di luar. Nah, itu sudah kategori dia membawa najis. Dan
itu tetap sholatnya likomatil waktu. Yang sholat seperti biasa, tapi tujuannya adalah hormati waktu. Ya, seperti sholat biasa, itu juga tetap ibadah, artinya tetap dianggap itu sebagai ibadah. Cuma ibadahnya sekedar apa ya, dia menjalankan perintah, tetapi dia masih ada kewajiban ganti. Untuk ketika dia tidak ganti ya saya hutang, udah baru saya hutang. Begitu juga dengan orang yang nanti ada di sini, misalnya ada, tapi tak coba sedikit. Ketika orang digigit, nah gigitnya itu kok orang dalam keadaan suci, dia orang wudu sih, kemudian yang penting orang sama najis tetap digigit, itu ya dia tetap wajib sholat, wudunya bisa kita ditambah tayamum, tetapi ketika nanti sudah selesai dia harus ganti. Nah, kalau dia ngagibnya posisinya wis wudu dhisik, wis selesai baru gigit, dia cukup rusak kemudian ditambah tayamum, wis gak ada ibadah lagi, ora kondo, ya sudah termasuk sah. Itu nanti insyaallah di pembahasan ini ada. Jadi kita terkait tayamum, kalau kita atau kita harus meyakini, kita kan ikutnya madzhab Imam Syafi'i yang menyaratkan harus dengan turab, harus dengan debu sing ada lebune, tanah sing ana lebune, ora mau sekedar debu sing nempel ning kocok dan sebagainya. Berbeda kalau memang pendapatnya Imam Malik yang mengatakan soidah itu anu yang penting sesuatu yang di atas bumi. Maka bahkan di pendapatnya Imam Malik itu bahkan batu meskipun tidak ada debunya itu bisa digunakan untuk tayamum, untuk memukulkan tangannya di batu pun boleh. Maka dalam cerita di Maroko atau di daerah yang dingin banget dinginnya, itu di masjid disediakan depannya ada batu-batu yang memang disediakan untuk tayamum bagi orang yang takut terkena air, bahaya terkena air. Itu kita ya itu intikal tadi, kita ikut madzhab. Ketika kita mau gemi tenang Imam Syafi'i yang orang debu kemudian banyune yo artis malah membahayakan diri kita, nah itu baru kita boleh intikalul madzhab. Banyune digodhog sik yang anget tuh. Banyu digodhog sik yang anget itu paling sementara. Tapi itu wudu. Itu wudu. Boleh nak secara kamu boleh bukan wudu itu boleh. Tapi tadi saya katakan dulu jangan sampai hilang kemutlakan airnya. Ojo sampai umur kan jadi janggal. Cuma kan wati semuanya banyune digodhog manget-manget lah. Boleh. Sementara tidak boleh sampai kehilangan kemutlakan air. Boleh. Cuma kan posisi ini kasusnya ketika meskipun itu digodhog, tetapi dalam kondisi cuaca dingin ekstrim, ini paling sementara. Setelah itu pun akan merasakan dingin, gitu lah. Jenengan mau lah, atau sebenarnya nanti pas kita tapi baru ini. Nah mundur cepet. Tetap nanti kan akan membahayakan. Ya jika memang seperti itu tidak akan membahayakan dirinya, boleh. Ya, dia pas wudhu, kena anget dan setelahnya nggak ada masalah. Oke, ya orang artis meneh mati ya. Ya apa? Adem biasa. Tapi kan kasusnya beda. Nek kesuwen kan adem biasa lah. Nah, adem lah enak kalau soto lah adem enak. Oke, artinya gini, boleh secara umum boleh, cuma kan gini, ketika nanti setelah wudhu, meskipun pas wudhu enak, itu pas wudhu kan anget enak. Tapi setelah wudhu brodok kok ora. Mergone posisi air meskipun dengan pas wudhu anget, tapi kan bari mesti malah tambah dingin tuh. Malah tambah pakai. Kan terus gowo selimut Oh, padel. boleh. Kalau tidak keringanan tayamum ya. Dan dia sebenarnya ini tidak malah menyebabkan yang membahayakan jiwa. Mau mau banyu tapi nek kok masih penunggune macam wis ora usah. Duwe daripada dicolong wong ya wis tayamum bae njogo duit. Boleh malah. Sing nunggoni perih lho piye. Terakhir, jarak mencari air, gitu. Misalkan pas kekeringan. Nah zaman dia kan cedok, yang pada pasir kan paling umpo. Kalau zaman dia tak ada daratan. Nah zaman saya itu misalkan kekeringan, itu kan mesti nggak menyeluruh. Mungkin satu kecamatan doang mungkin ya kekeringan, yang lainnya mungkin ada sumber mata air. Misalkan ini kekeringan, kalau banyu yang ngaran misalnya. Itu tidak harus sampai ke orang. Jadi jarak debu bukan masa kosong bukan. Tapi kalau di sini dikatakan sejauh
ini kita Mata memandang. di situ, nggih. Ketika orang kok celuk-celuk bungu, weh, umpamane, itu berarti disitulah. Kamu nak celuk-celuk bungu rakmu, bantu kok rakmu, berarti wis dua, wis ora usah tekan kono. Itu batasannya seperti itu. Berarti antara kene mbek bandek kuwi. Rumit ku. Ketika di meter itu ada yang ya sekitar 3 kiloan, Tulis surat teh lah biasa. sekitar Ayam. Ya kita kan ora ono motor, cetor lho ya kan. Iya. Jadi aku kan sekitar. Saya kan gue ono motor misalkan ono ning Jawa utawa ning ngaran. Kan bisa. ya itu apa jenis ketika kita mencari tidak harus Oke. Atau gini, kamu boleh juga gini kalau atau kalau seperti itu ya ketika bisa ditempuh dengan jalan yang lebih cepat ya bisa. Kalau sudah tahu informasinya loh, beda orang ngerti. Kan ini saya dibahas orang ngerti kalau orang banyu kok orang. Ketika sudah tahu, contoh, jenengan kita kan banyu, masih jenengan yang pengarang orang. Itu orang banyu orang mana? Jenengan orang sedilo kan bisa. Contoh ditelepon, kok debatnya banyu ini? Ketika jenengan yakin nanti akan datang sebelum habisnya waktu sholat, itu jenengan harus mengakhirkan waktu sholat. Kan tadi banyune teko. Tapi jenengan ngerti nak kan oleh sebagai pelajar, meskipun jayone pasti paling kok telat, jenengan lebih baik tayamum ora usah ngenteni tekone dah. Jadi kang ditelepon kok ono banyu ono, gawe kene ono banyu mah wudu. Ketika yakin nanti datang sebelum waktu sholat habis, ya dinteni sih. Jadi mengakhirkan waktu itu karena ada perbuatan utama yang lain yang juga itu lebih, yaitu wudu lebih baik daripada tayamum kan itu. Tapi ketika jenengan kok janjine setengah telu, neng jenengan tahu sifatnya kaki pasti teledor, umpamane. Pasti tekonnya muncul. Karena dengan wajah don punya penyangkaan seperti itu, contoh loh. Don dengan pemantap gitu. Don, wah, aku paling cantik ini mesti biasanya teledor. Paling aku malah wis entek wektune. Ya, lebih baik tayamum daripada aku banyune rak teko tenan sampai wektune entek, jenengan kan malah kena dosa tadi ngendi-endi salat. Paling cuma kue tidak usah di stok. Jadi jarakan ora kudu satu ya Mas. Ya, jadi sebenarnya sekitar mata memandang kira-kira orang ngomong diceluki kok isih krungu, berarti kira-kira jarake seperti itu. Pawi sak gelor ya tak keri. Kene pancur. Kalau yang jelas boleh. Mboten sawet lanjutke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.